Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah secara online, ibadah live streaming kita pada saat ini. Biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari yang indah Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan, kasih karunia-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau bawa setiap penyembahan pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang bertata di atas segala pujian kami saat ini ya Bapa. Karena lebih baik Tuhan satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus alas kami mau serahkan Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mulai naikkan pujian ini. Katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Katakan lebih dalam lagi, katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
kemurahan-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau-lah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, oh Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu selalu ada bagi setiap kami Bapa. Hiara lama rama rama sande, hiara lama rama so. Haleluya Tuhan, Kaulah Bapa-Ku yang baik. Hari ini kami sembah dalam roh dan kebenaran-Mu. Haleluya, hiara lama rama 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 sande, kuraya lama rama 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 sa, hiara lama rama sande, kuraya la sikiara lama rama sa, hiara lama rama rama sa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji nama-Mu. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau berdoa syafaat, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Oh rapa sikiara lapa takayara lapa sikiara lapa rapa lapa rapa korea rapa takayara lapa sikiara lapa rapa lapa lapa. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu dan juga keempat wakilnya berikan kesehatian. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan Cabang Khusus, kiranya kesehatan, kekuatan dan tuntunan-Mu selalu menyertai. Kami juga menyerahkan khususnya buat Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia beserta wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen serta anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami seraya banyak orang. Kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu beserta istri beserta anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan sertai apapun yang dikerjakan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, ekonomi bangkit. Dan kami juga berdoa khususnya buat presiden kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, Bapa berikan semua bekerja dengan sehati.
Kami juga berdoa buat GBI, buat COG, buat ORU, dan berdoa buat WIE. Bapa, pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia. Biarkan mereka Tuhan dengan segenap hati, cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu di GBI Home. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Berikan setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan menyiapkan roti dan anggur di rumah. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Cool yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Cool dilakukan melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan tiba waktu kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada.
Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Siap untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara di rumah? Amin ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita boleh datang ke bait-Nya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Naikkan pujian ini dengan semangat. Katakan, datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihat
akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan, umat-Mu yang mengasihi-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan. Waktu-Mu selalu yang terbaik, Kau selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, kita naikkan pujian penyembahan kita saat ini. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan sungguh katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Mari saat di dalam doa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu Tuhan. Untuk pagi siang hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami anak-anak Tuhan. Di tempat ini ya Tuhan, di dalam media sosial ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi kami semuanya Tuhan. Kami urapi Engkau dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami akan terus belajar akan firman-Mu. Semakin hari Engkau membentuk kami semakin lebih dewasa, semakin mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih. Yesus adalah firman yang hidup. Setiap orang mendengarkan firman, merenungkan dan melakukan firman, maka orang akan terus bertumbuh kerohaniannya dan dia menjadi pelaku firman. Dia menghidupi firman dan firman itu menghidupinya. Dan rohaninya terus tumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Itulah hakikat kekristenan, hidup dalam kepenuhan Kristus. Dan itu hakikat manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27. Tema khotbah pada pagi hari ini yang saya sampaikan dengan judul menjadi pelaku firman. Yakobus 1:22 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Kita akan belajar dari kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 25 dengan perikop pendengar atau pelaku firman. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Allah.
Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, Raja Saul menjadi marah sekali ketika orang-orang Israel mengelulukan Daud. Daud membunuh berlaksa-laksa musuh, sedangkan menyebut Saul membunuh beribu-ribu musuhnya. Saul marah. Kenapa Daud lebih terkenal dari dia? Harusnya dia kan raja, harusnya dia lebih terkenal dari Daud. Kenapa orang-orang Israel lebih menyayangi Daud? Pertanyaan, kenapa Saul harus marah? Dia adalah raja. Tidak seharusnya dia marah. Kalau di dalam peperangan, bagi raja yang penting adalah kemenangan. Terserah siapa. Sebab yang menang adalah kerajaan Israel. Karena Saul diliputi oleh iri hati dan kecemburuan. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Saul adalah raja yang diberkati Tuhan. Tapi kenapa bisa terjadi dia menjadi marah-marah? Dia muncullah iri hati. Muncullah kedengkian dia kepada Daud. Sedangkan Daud itu tidak lain adalah menantunya sendiri. Sekalipun motivasi Saul mengambil menantu Daud dengan motivasi yang lain, tapi dia adalah menantunya. Saudaraku terkasih, ketika kemarahan terjadi, iri hati terjadi, tindakan-tindakan Saul menjadi blunder. Keputusan-keputusan yang diambil menjadi blunder. Firman Tuhan katakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut, kata firman Tuhan, yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaknya setiap orang percaya berpikir secara dewasa, selektif dalam menerima segala sesuatu informasi, tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah terpancing dalam kemarahan oleh iri hati, fitnah, informasi-informasi yang tidak benar. Saudaraku, sejak perkembangan pesat teknologi informasi dunia menjadi semakin kecil, karena informasi berkembang begitu pesat dan kencang. Hal ini membuat manusia menjadi semakin aneh-aneh, saudaraku. Saudara mungkin hari-hari berkomunikasi dengan teman-teman punya WA atau Facebook atau Instagram. Saya sering temukan, saudaraku, orang-orang ketika mengirim WA-nya tidak ada yang mengomentari atau tidak ada yang respons, menjadi marah-marah sendiri. Atau mengirim di Facebook tidak ada yang memberikan jempol, menjadi marah-marah. Aneh. Ini bukan terjadi hanya di Indonesia, mengglobal, saudaraku.
Saudara mengekspos berita di sini, dalam waktu singkat saudara terkenal sedunia. Biasanya berita-berita yang mudah tersebar mengenai hal-hal kejahatan di mata Tuhan. Sebab memang kejahatan itu disukai oleh dunia. Melalui internet saudara dengan mudah menemukan apa saja mengenai kejahatan. Tetapi saudara juga sangat mudah mendapatkan informasi tentang kebaikan. Internet tidak salah saudaraku. Internet netral, tergantung saudara memanfaatkan, menggunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Internet juga bisa membawakan firman Tuhan, seperti apa yang terjadi kita lakukan saat ini, juga karena karya internet. Hingga firman Tuhan sampai disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan inilah waktunya. Firman Tuhan, Yakobus 1:21 katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Apa saja kejahatan yang begitu banyak itu? Yaitu yang terkait perbuatan-perbuatan kedangkingan. Kalau saudara mengupload sesuatu tentang percabulan, di internet bukan main. Galatia 5:19-21 katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Semua mudah ditemui internet, saudaraku. Buanglah segala sesuatu yang kotor di hatimu. Yakobus 1:22 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Firman itu didengar, direnungkan, dan dilakukan. Kita menghidupi firman, firman itu menghidupi kita. Jika tidak menjadi pelaku firman, hanya menjadi pendengar, kamu menipu diri sendiri. Kata firman Tuhan, kenapa? Ayat 23 katakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku, Yakobus memberikan analogi cermin dan firman Tuhan. Saudaraku, di sini saya punya sebuah cermin, saudara. Adakah cermin itu berbohong, menipu? Mari kita belajar dari sebuah cermin. Kalau saya berdiri di depan cermin, maka apa yang ada? Maka saya melihat wajah saya, saudara. Cermin tidak pernah menipu, kecuali cerminnya rusak, pecah ya. Cermin yang benar, dia tidak pernah menipu. Apa yang di depan muka cermin ini, inilah saya. Saudara, saya mau sharing pengalaman yang pernah saya alami. Suatu hari ketika saya berusia sekitar 52 tahun, 53, saudara, saya bekerja sebagai dokter hewan yang menangani satwa liar. Saya sering masuk hutan ke pedalaman cukup lama, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Saya bekerja dengan anak-anak muda yang berkecimpung dalam kehutanan. Kami mengamati satwa-satwa gajah, mengamati harimau. Kadang-kadang sampai 2 minggu kami di hutan. Dan setelah 2 minggu, karena saya merasa bekerja sama anak-anak muda, maka saya juga merasa muda, saudaraku. Usia saya sudah 250 tahun ketika itu. Dan ketika pulang saya berdiri di depan cermin, memandang wajah saya. Saya kaget, saudara. Cermin tidak berbohong. Saya kaget, kenapa? Ternyata saya sudah tua. Kok saya sudah tua ya? Perasaan saya masih muda.
Saudara pernah mengalami? Mungkin yang sudah berusia di atas 50 tahun. Saya kenal beberapa orang yang takut menjadi tua. Ketika itu saya juga merasakan, saya sudah tua ya. Kenapa saya begitu? Karena kumis saya sudah putih, rambut saya sudah putih. Saya sudah tua. Kemudian saya menyukur kumis saya, jenggot saya yang sudah pada putih. Karena sudah kelihatan tua. Tapi tidak berubah, saya masih juga, rambut saya masih putih, saudara. Dan tiba-tiba saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Wisnu, kamu sekarang 52 tahun. Wajahmu seperti itu. Nanti 10 tahun kamu lebih jelek lagi. Lebih lama lebih jelek lagi. Oh iya, puji Tuhan. Ternyata benar saudara, itu kejadian kira-kira 10 tahun yang lalu. Dan ternyata iya benar. 10 tahun sekarang, kalau dulu saya masih punya rambut putih yang bisa saya semir jadi hitam. Sekarang saya sudah gak punya rambut saudara. Puji Tuhan. Dari cermin ini kita belajar. Cermin tidak pernah berbohong. Cermin merefleksikan kebenaran. Seperti halnya dengan firman Tuhan. Ini Alkitab. Firman Tuhan mencerminkan kebenaran Tuhan. Itulah mengapa Yakobus menganalogikan firman Tuhan dengan cermin. Firman Tuhan adalah hukum yang menyatakan kebenaran. Firman Tuhan sekarang, dulu, sekarang, sampai selama tidak berubah. Bahkan firman itu menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 1:14a katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Luar biasa. Firman selalu mencerminkan kebenaran. Itu sebabnya banyak orang takut. Kalau orang menghindar daripada cermin kebenaran, dia membohongi diri. Banyak orang tidak menyukai dan menjauhi kebenaran. Itulah menipu diri sendiri. Sebab menjauhi kebenaran, mukanya sendiri saja dia bisa lupakan. Ketika seorang lihat kaca, oh seperti itu, udah pergi, nggak tahu lagi muka seperti apa. Saudara, itu berbahaya sekali. Karena tidak bisa membedakan kebenaran dan kejahatan. Itu berbahaya. Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang macam ini. Sampai pada akhir sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Saudara, mari kita belajar. Merefleksi kehidupan kita. Kita benar atau tidak? Firman ini adalah kaca. Firman ini adalah cermin. Firman Tuhan adalah hukum yang memerdekakan orang dari belenggu dosa. Yakobus 1:25 katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku, siapa yang tidak mau bahagia? Semua orang mau bahagia. Yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang kecil, yang besar, semua mau bahagia, saudara. Tuhan juga mau. Setiap orang bahagia, setiap kita bahagia, Tuhan mau. Karena Tuhan mengasihi kita. Ini janji Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum, apa kewajiban kita? Meneliti hukum. Meneliti artinya memeriksa, menyelidiki dengan cermat.
hukum yang sempurna itu. Yang pertama, meneliti hukum yang sempurna. Yang kedua, bertekun. Apa bertekun? Bertekun di dalam hukum yang sempurna itu. Bertekun artinya sungguh-sungguh berpegang teguh mendalami firman itu. Yang ketiga, sungguh-sungguh melakukan firman. Maka janji Tuhan, kalau kita meneliti hukum yang sempurna itu, kita bertekun di dalam hukum itu, dan kita sungguh-sungguh melakukan firman itu akan hidup. Dan janji Tuhan akan dipenuhi, yaitu yang sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Firman itu menghidupi. Firman itu kita menghidupi firman dan hidup oleh firman. Dan firman itu adalah Allah. Kita ada di dalam Dia. Dan Tuhan memberkati kita dengan sukacita, damai sejahtera. Itulah kebahagiaan. Juga janji firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 1 sampai dengan 3. Menjadi sukses, menjadi bahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Janji Tuhan, berbahagialah. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Firman Tuhan, ya dan amin. Apa yang tertulis di sini, inilah logos. Tapi ketika saudara dan saya membaca firman ini, kita mendapatkan rema. Dan Roh Allah bekerja di dalam firman itu. Firman itu hidup dan firman itu memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan pada setiap orang dari belenggu dosa. Tuhan Yesus 100% manusia. Sudah memberikan teladan hidupnya. Dia adalah Tuhan. Dia pelaku firman dan dia adalah firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Luar biasa lagi, Yohanes 15:14 katakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Siapakah kita ini? Kita ini sahabat Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan itu. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Mari mengikuti perintah Tuhan. Apa yang dikatakan firman dari Tuhan. Inilah perintah Tuhan. Tuhan Yesus adalah pelaku firman. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Hidup berintegritas adalah keserupaan dengan Yesus. Yaitu menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus selalu konsisten dengan firman. Sebab memang dia adalah firman yang hidup. Ketika suatu hari dalam pencobaan di padang gurun, Yesus lawan iblis dengan firman-Nya. Firman itu semua tertulis. Kita bisa membaca, kita bisa menemukan. Di dalam kisah Matius 1-11 itu, bagaimana pencobaan di padang gurun. Suatu hari iblis mencobai Yesus. Firman Tuhan Matius 4:3 katakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab,
Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis menguji kembali Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis terus mencobai. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung. Iblis katakan, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10 katakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Iblis KO. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan adalah hukum yang memerdekakan orang dari belenggu dosa menuju kebahagiaan di dalam Yesus. Saudaraku, apapun keadaanmu saat ini, dengarlah firman Tuhan baik-baik, renungkan firman ini, lakukan firman, maka saudara sudah menghidupi firman, dan saudara akan dihidupi oleh firman, dan saudara menjadi pelaku dari firman. Kita semua menjadi pelaku dari firman. Tuhan mau setiap kita hidup berintegritas, terus bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, yaitu menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kami ucap syukur padamu Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah Kau taburkan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kau meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, sehingga setiap kami akan senantiasa menjadi pelaku dari firman-Mu. Firman-Mu itu Tuhan akan menghidupi kami, dan setiap kami di tempat ini menjadi pelaku dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin.
Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah hari ini. Sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang menyertai kami hari ini dengan pengurapan-Mu, dan kami rasakan hadirat-Mu, dan Engkau telah menuntun, memimpin acara ibadah ini dari awal sampai akhirnya dengan penuh sukacita Tuhan. Yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah Engkau telah kuatkan, mereka yang susah telah Engkau hiburkan, dan setiap masalah Engkau beri jalan keluar, sehingga kami timbul menjadi pemenang lebih daripada pemenang di dalam Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita dengan awan, dan kita akan tinggal bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara.